Wa salatun fi masjidi hadza, salat di Masjid Nabawi itu khairun min alfi rakaah, lebih baik daripada 1000 rakaat. Wa salatun fil Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa khairum min khamsi mi'ati rakaah, lebih baik daripada insyaallah. Dengan singkat kita akan ngaji. Setuju ibu-ibu? Pertama, ayat Allah tadi dibacakan oleh kakanda kami Kak Alam Syah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari masjid ke masjid. Berjalannya bukan kemana-mana, dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di dalam riwayat Imam Baihaqi, Masjidil Haram itu salatun fi masjidil haram atau fil masjidil haram khairun min alfi rakaah, min mi'ati alfi rakaah. Salat di Masjid Haram itu lebih baik nilainya dengan 100.000 kali salat. Wa salatun fi masjidi hadza, salat di Masjid Nabawi itu khairun min alfi rakaah, lebih baik daripada 1000 rakaat. Wa salatun fil Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa khairum min khamsi mi'ati rakaah, lebih baik daripada 500 kali rakaat. Ya. Nah, ibu-ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita ini hidup kita tidak katik lain dari masjid ke masjid. Kalau kita pergi dari rumah ke pasar, itu sesaat saja, bukan tujuan. Tujuan kita itu tempat sujud, tempat di mana kita menghadap Allah. Karena nanti ini semua yang hadir di sini semuanya akan mencium tanah, termasuk Pak Wawako, termasuk Pak Camat, termasuk MC kita ini. Apalagi kalau ditengok dari ciri-ciri lah parah beliau nih. Tapi kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lama tiga lo dia hidup dewean. Ya. Sehebat-hebatlah ibu pergi ke luar negeri, kemanapun negeri itu tidak sebanding dengan Masjidil Haram. Sehebat-hebatlah ibu nongkrong dimanapun di bagian negeri ini, tidak sehebat dengan Masjidil Aqsa, tidak sehebat dengan Masjid Nabawi. Dan mohon maaf, sehebat-hebat ibu pergi ke negeri manapun, tidak sebanding dengan masjid dusun ibu dewe. Ya, ini mohon maaf Pak Wawako, banyak wong bergaya, akulah keluar negeri, akulah pergi ke sana, akulah pergi ke sini. Masjid dewe di samping rumah tidak dikunjungi. Ada tak? Hadir tak wongnya? Mana pun nengok rainya. Ya, mudah-mudahan bukan ibu-ibu sini, insyaallah. Kalau ibu sini, insyaallah tidak ada bedanya. Ya. Hebat, paspor penuh. Tapi ingat ibu-ibu, pergilah ke luar negeri, penuhilah paspor tuh, sedikit pun tidak bisa menyelamatkan ibu dari api neraka. Tapi yang duduk di sini, niat iktikaf, nilainya jauh lebih baik. Ini kadang-kadang nonton sinetron layangan putus tahan berjam-jam, sampai isi layangan putus tuh hafal, it's my dream.
Nih masjid nih, it's my dream. Masjidil Haram, it's my dream. Masjid Nabawi, it's my dream. Masjidil Aqsa, it's my dream. Mati dalam keadaan sujud, it's my dream. Ngerti dah. Ngapa lagi nak marah aku nih? Ya. Ibu-ibu mati dalam bersolawat, it's my dream. Mati dalam bertasbih, it's my dream. Mati dalam husnul khatimah, itu baru namanya it's my dream. Ini kerinduan saya, ini impian saya. Makanya Bu belajar Isra dan Mi'raj berbolak-balik tiap tahun, masjid itulah yang ditinggal. Intinya belajar dari Isra dan Mi'raj ini Pak Alamsa, minal masjid ilal masjid. Ya. Apalagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu di rumah masih ada dalil hadisnya. Ada seorang perempuan, seorang budak, Ummu Hamid namanya atau Ummu Humaid. Dia berjumpa dengan Nabi, ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka." Aku senang salat bersamamu ya Rasulullah. Na'am, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku sudah tahu kalau engkau senang salat denganku. Ya. Tapi apa kata beliau? Salatuki fi baitiki khairun min hujratiki. Salatuki fi hujratiki khairun min dariki. Salatuki fi dariki khairun min masjidi qaumika. Salatun fi masjidi qaumika khairun min masjidil, ya, min masjidi, kata beliau. Kata Nabi, saya tahu kamu senang salat bersamaku, tapi perempuan, ya, pahalanya jauh lebih baik kalau salat di baitnya. Baitnya itu Bu, ada ruangan tersendiri namanya. Ada yang namanya kamar, hujrah. Hujrah tuh isinya adik-beradik, tempat keluarga tuh namanya hujrah. Kalau dar, rumah secara keseluruhan termasuk ruang tamu. Ya, salat di rumahmu jauh lebih baik daripada masjid kaummu, dan masjid kaummu, engkau salat di masjid kaummu jauh lebih baik daripada masjid Nabi, masjidku, masjid Nabi. Tapi walaupun Nabi bersabda seperti ini, riwayat Imam Ibnu Abbas, apa kata Imam Ibnu Abbas? La tamna'u nisa'akum, jangan larang istri kalian, perempuan muslimat, ilal masjid, untuk ke masjid, idza sta'dzannakum, kalau sudah minta izin sama kalian. Jadi ke masjid itu betina dak dilarang. Tidak dilarang. Ya. Cuma kadang-kadang nilainya yang mestinya ke masjid itu siapa yang lebih baik? Nina. Bapak-bapak ini ini kadang-kadang isi masjid banyak lebih tino dari bapak-bapak. Ya. Ya Allah, teko ngolok atap masjid be ibu-ibu. Ya. Mestinya yang banyak belajar agama ini bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Inilah kadang-kadang beratnya ceramah nih Pak, galak nyinggung aku nih. Ya, galak nyinggung. Tapi mana lebih baik, disinggung sebelum mati atau diadab nanti ketika mati? Nah, disinggung sebelum mati supaya kita ini punya kerenyuhan hati. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan oleh Allah, sepatutnya ini yang paling rajin ke masjid ini bapak-bapak. Ya. Tuh. Majelis taklim yang harus lebih hidup siapa? Bapak-bapak. Karena yang tanggung jawab mendidik istrinya bukan Ustadz Fahmi, tapi bapak-bapak mestinya. Ya, cuma Ustadz Fahmi ini kalau diundang, payo, tidak diundang, deh. Kalau saya nih, wah, diundang ini tidak pernah mikirin amplop, tidak pernah, karena mereka yang mikirnya. Aku Bu ya ini tidak pernah mikiri, karena kamu yang mikiri, berbagi gitu. Aku mikiri materinya, ya lah. Kamu mau mikirlah. Oh, Masya Allah.
Kayak ibu-ibu nih ya, ayo. Tapi kata Syekh Qardawi, ini kata Syekh Qardawi, bukan saya yang berfatwa. Perempuan kalau ke masjid bukan sekedar sholat, tapi ada pelajarannya, ada kajiannya, itu lebih baik ibu di masjid daripada di rumah. Ini yang fatwa kata siapa? Syekh Qardawi. Apalagi di zaman sekarang banyak ibu-ibu tak dapat ilmu apa-apa dari suaminya. Beda zaman sahabat. Sahabat ngaji dengan Nabi, balik ngenjo ilmu sama istrinya. Zaman mak ini dan tak berani ngomong, aku gak marah-marah bapak. Ya, balik tahu-tahu marah minta kopi tak kate. Ya, tuh. Karena zaman sekarang bapak-bapak ini kumpulannya agak beda. Ya, maaf Pak ya, Pak ini agak menghibur ibu-ibu dikit saya nih. Tapi memang cah itu nian lanang mak ini. Ya. Tuh. Maka bapak-bapak bersyukur nih yang masih senang ke masjid. Kenapa? Nih saya bacakan hadisnya. Biar omong kita ini tidak omong kosong. Ya, hadis ini saya hafal. Tapi biar marem saya baca. Ya. Biar kamu tidak nuduh aku ujinya ilmu ngambil di Google. Ya. Mohon maaf saya bukan Ustadz Google. Saya ngaji nian. Dari kecil ngaji, berhampir berangkat ke Hadramaut, ke Yaman. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini dibodohi oleh orang yang tidak ngaji. Kita ngaji, dia omongnya bodoh. Ya, baru tobat 2 tahun lah ngatoi ustadznya. Nah ini mohon maaf, bukan dari sisi kesombongan. Maksudnya bahwasanya apa yang saya sampaikan ini memang hasil dari ngaji. Ya. Nih hadis yang pertama. Apa kata baginda Nabi? Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada wa raha. Siapa yang rajin pergi ke masjid, Allah siapkan untuknya surga. Bahkan setiap pergi dapat tempat di surga. Punya kaplingan banyak. Subuh ke masjid dapat 1 kaplingan. Zuhur ke masjid dapat 1 kaplingan. Ya. Asar ke masjid dapat 1 kaplingan. Maghrib ke masjid lagi dapat 1 kaplingan. Aku bayar nerjemahkannya kaplingan nih. Ya. Biar ngerti baik maksudnya gitu. Ya. Isya ke masjid dapat 1 kaplingan. Ngaji ke masjid dapat 1 kaplingan. Nah, ya. Kalau kita tidak punya tempat di surga, kakek di akhirat nak di mana bapak-bapak? Apalagi masjid kita ini gagah, ya, ambalnya merah. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan partai. Ya, tuh. Ini saya penting sampaikan ini, karena saya agak bangga saya punya wali kota kita ini, Bapak Haji Sulaiman Kohar ini. Beliau ini rajin ke masjid. Bukan cuma nak nyalon memang beliau ini punya pengurusan masjid. Ya, dulu santri saya dijadikannya pengurus masjid sampai selesai kuliah. Yang cerita itu siapa? Ya santri saya kalau beliau rajin ke masjid. Maka kita doakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Ya. Ini kadang-kadang rumah di samping masjid paling malas ke masjid. Kadang-kadang. Balik nih dia melokak kempet ban mobil lagu tuh. Ya. Kadang-kadang. Ya. Tuh suara azan peka nguping masih tak dengar. Aduh. Ya. Kadang-kadang. Ya. Nah, Pak, beruntung nih kalau rajin ke masjid. Ini ngaji kita nih. Dan beruntunglah orang-orang yang ngurus masjid, yang semangat, Pak. Siapa tadi yang minta umroh tadi, Pak? Siapa? Pak Haji Yusuf. Walaupun belum berangkat umroh, lah dapat tempat di masjid. Seandainya belum dapat tempat umroh, ya, ibu-ibu niat baik, ya Allah, aku ini kepengennya berangkat haji. Ya Allah, aku ini pengennya berangkat umroh. Niat bela terus.
Niat itulah sudah mendaftarkan diri kita di hadapan Allah, walaupun kita belum dapat ongkosnya. Ya, maka jangan heran kaget pas kita berhadapan dengan Allah. Ya Allah, ini ijazah apa? Ini ijazah umroh sama haji kau. Aku belum berangkat haji ya Allah, aku belum pernah berangkat umroh ya Allah, tapi kau sudah niat dengan tulus dalam hati kau. Ini ibu-ibu nih, niat tiap hari. Tahun depan mudah-mudahan kalau rezeki aku berangkat umroh. Niat terus. Bulan depan insyaallah. Ada hadisnya Pak, jangan main-main. Ibu niat berangkat haji, berangkat umroh. Walaupun belum sempat berangkat, insyaallah. Ini kadang-kadang niat beda terpikir. Belum berangkat haji, mana nak haji? Inilah kata orang Australia di sisi mecot tuh. Niat beda kuawo, mama nak berangkat. Niat dulu, bapak-bapak mulai dari sekarang niat terus. Ngomong sama istri, dek, kita doa, mudah-mudahan bulan depan kita berangkat umroh. Niat kak? Niat dulu. Karena kata Ustadz Fahmi, yang penting niat dulu gitu. Tuh, berangkat terus. Kak, belum berangkat gitu, kita niat bulan depan. Siapa tahu rezeki kita bulan depan. Kak, bulan ini belum berangkat, pokoknya niat lagi gitu. Nah itu, ya, jangan putus asa. Maka yang masih rajin ke masjid masih beruntung. Ini ke masjid laida, umroh laida. Tuh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang kedua. Jadi hadis tadi menyemangati kita untuk ke masjid. Betul ibu-ibu? Apalagi bulan Ramadan nih. Berhentilah ngabisin waktu depan TV. Ya, isi dengan taraweh, ajak suaminya, ajak anak-anaknya sholat taraweh. Apa gunanya kita ngabisi waktu depan TV itu Bu? Oke, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku cuma nak ngasih contoh. 3 kali baca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala mengkhatam Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan 1 kali baca surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran kita dapat pahalanya. Apalagi dibaca 3 kali. Nyanyilah 7 album dak tek pahalanya. Ini kadang-kadang nyanyi cong kerepet sampai cak khusuk nian megang mic. Minta maaf bi ini, jangan tersinggung bi ini, ya. Tapi nak tersinggung lajulah situ, betul Bu ya? Salah dak aku ngenjo tahu. Walaupun ibu anggap salah ndak apa-apa. Biarlah anak ini ngenjuk tahu ibu-ibunya. Aku kepengen ibu-ibu ini lidahnya bernilai di sisi Allah. Ngomong sama laki belum tentu laki kita nak dengar. Betul tak? Oi para laki tolong dengar. Ya. Belum tentu, tapi kalau ibu baca surah Al-Ikhlas sudah pasti Allah menerima bacaan ibu. Cak mana cak kami yang kul huwallahu ahadnya masih betat-betot. Walaupun masih betat-betot masih dapat pahala. Tapi walaupun nyanyi kita suaranya merdu, 7 album di sisi Allah dak katik nilainya. Bungaku, wah. Tuh, ibu-ibu tadi yang baca salawat Jibril, walaupun suaranya bergetar-getar itu, yang tak keruan nada tadi, itu di sisi Allah, siapa yang bersolawat sekali 10 kali Allah turunkan rahmat. Tapi yang bengak-bengok tadi, tak dapat apa-apa.
Ya. Tuh, apalagi kalau yang bacanya mudah, suaranya bagus. Ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 4 kali kita ngulang, kalikan 10. 400 rahmat Allah buat kita. Baru duduk sebentar, urat dak keluar, tangan dak tergeles, indah diina. Ibu-ibu tuh daripada nyanyi lagu Yame Kodachi waktu lagi masak nasi goreng, sallallahu ala Muhammad, lagi marah sama laki nengok rainya, sallallahu ala Muhammad. Oi, pahala Pak. Lagi marah sama Kak Dede. Oh, udah marah-marah. Lebih sholawat. Betul ibu-ibu? Apalagi kalau ibu dari ke masjid ke sini sibuk sholawat. Oh, ke masjidnya lah satu rumah. Ya, tambah sholawat pula, malaikat tuh senyum nengok ibu. Ya, daripada ngobrol sepanjang jalan, gelang baru ya. Ya. Aku nih kadang-kadang agak takut kalau ibu-ibu balik pengajian nanggung di bini, ngabung di laki. Wah, tetangga kita tuh motornya baru, mulai. Ya, tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu lain, timur 1. Kalau timur 2, insya Allah lebih parah. Ya, oke lah. Hadis kedua, ya, dari Nabi. Ini yang kubaca hadis, bukan dongeng. Kalau pahmi ngarang-ngarang tidak apa-apa. Ini hadis. Hadis yang pertama tadi riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Bukhari. Ini hadis yang kedua. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, wa Tabrani, wal Hakim. Dari siapa? Dari Abi Sa'id. Apa kata baginda Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu nengok seorang laki-laki yang biasa sering berangkat ke masjid, saksikan kalau dia tu orang yang beriman. Ini cara nyari menantu. Tengok, rajin ke masjid tak? Oh, rajin, tapi ngambil sendal, jangan diambil. Ke masjidnya rajin, tapi ngambil sendal. Ya, pukulan beduk dipalingnya. Ke masjid memang untuk sujud. Apalagi anak muda tuh azannya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun azannya buruk, asal galak ke masjid, calon menantu. Ya, enak. Ya, ke masjid. Karena mainannya kemana? Ke masjid. Maka suami kita tengok, kalau rajin ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak rajin ke masjid, namanya suami soleha. Ayo bapak-bapak, paham ini sebagai anak, keponaan, ngingatkan baik. Apalagi masjid kita tidak pulau jauh, di rumah ada motor. Ya, di rumah ada motor. Kadang-kadang kita ini pergi ke pasar urusan dunia, tahan jalan jauh-jauh. Nih ibu-ibu jangan tuh diajak jalan-jalan ke Bali, agam galau nih. Ya, apalagi tadi Bu Zainab lah minta diongkos oleh Pak Camat, diingat Pak Camat, jangan cok tak tahu. Cacat tak tahu pula Pak Camat nih. Ya, galak nian. Catat nian Pak Camat, mobil berapa ekor Bu? Minta 200. Okey lah, kita minta 5 ekor. Bolak-balik. Ya. Bu Lurah cacat tak dengar pula dia. Ya. Tuh, ayo anak-anak kita suruh ke masjid. Ya, nak ke masjid nak. Ibu bangga nengok kamu ke
ke masjid. Tuh. Ya. Ya Allah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Ciri-ciri wong yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia senang memakmurkan masjid. Makanya ibu kalau ada yang ngurus masjid meninggal dunia walaupun tidak dalam kondisi sujud, dia nyapu masjid, dia ngurus masjid, dia beriman. Tidak selamanya husnul khotimah itu harus sujud terus, tidak selamanya. Ya. Dia punya perhatian dengan masjid sudah husnul khotimah. Ya. Masuk Ustaz Rozali. Ya. Tuh. Ya. Silakan Ustaz. Inilah datang terlambat galak nganggu nih. Dah. Iya. Wa aku. Duduk. Aku tuh ngucainya baik. Ya. Cuma memang ganggu nian. Nih, ayo bapak-bapak, kalau kepengen tahu Ustadz, cak mana iman kami? Asal galak ke masjid beriman. Simple kan? Simple. Karena tidak semua orang bu senang duduk di masjid nih. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah senang duduk di masjid. Nih cak ibu-ibu nih. Berdasarkan hadis ini saya bersaksi ibu-ibu semuanya orang beriman. Tuh. Tidak semua orang galak duduk ke masjid walaupun cuma dengeri ceramah. Dan ingat, yang duduk ke masjid ini walaupun di niatnya ada cuma ada persenek dapat berkahnya. Ya, seneknya dapat, berkahnya dapat. Laju berhenti yang makan. Ya Allah, aku ini memang ponakan durhaka nih, ada. Dari tadi ngato ibu-ibu aku kalau nih, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo, ya. Kita nengok kawan kita beriman apa tidak? Oh dia tuh galak ke masjid, aku saksi dia beriman. Ya. Ibu-ibu kalau hadir pengajian, saksikan kalau kita beriman. Hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga. Saya singkat-singkat saja. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatahu. Siapa yang berangkat ke masjid, sebelum berangkat ke masjid bersuci di rumahnya untuk melaksanakan sholat wajib, maka langkahnya itu ada dua makna. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Tuh ibu tadi yang jalan dari rumah tadi, kaki kanan maju menghapuskan dosa, kaki kanan maju ya mengangkat derajat. Kalau yang naik motor putaran rodanya, pacalah Allah ngitung yo. Iya. Laju nak aku terjemah ke galo. Allah yang ngitungnya per langkah kita itu. Ya, lebih canggihlah Allah ngitungnya. Ya, lebih canggihlah Allah ngitungnya. Dulu wong apa? Literan tuh pakai apa? Takaran. Mak ini mesin pacak ngitung. Apalagi Allah. Ya. Kudo, Nabi dulu naik kudo, naik apa? Pacaklah Allah yang ngitungnya. Yang jelas makna dua langkah kakinya tuh ada dua. Apa tadi? Menghapus dosa. Yang kedua apa? Mengangkatkan derajat. Pak, kita ni pengen populer cak wong-wong. Tapi tak apa-apa, tak populer di dunia. Tapi jangan sampai tak populer di akhirat. Ya. Ibu-ibu ngangkat tangan, nak pengen dapat bantuan bansos. Tak apa-apa, tak dapat. Tapi nanti di akhirat, orang-orang yang rajin wudu tanpa ngangkat tangan, Nabi akan panggil. Itu umat aku, itu umat aku, itu umat aku, itu umat aku. Itu orang Linggau Timur 2 umat aku galau. Tapi yang ngajak ke masjid baik. Tuh. Jangan main-main. Karena dengan air wudu mukanya bercahaya, ghurran muhajjalin. Ya. Kalau tak percaya, matilah. Ya. Bukan jumpa Ustaz. Ya. Maka ibu-ibu, ayo kita bersyukur. Ya.
Kita pergi kemana pun tidak dihitung cak ini. Tidak dihitung cak ini per langkah kaki, tidak dihitung. Tapi untuk ke masjid dihitung. Makanya dulu ada sahabat Nabi kepengen ke masjid terus, nak pindah rumah karena rumahnya jauh. Nabi, aku nak pindah rumah. Jangan pindah, semakin banyak, semakin jauh, semakin banyak langkahmu ke masjid. Yang jauh nak pindah, apalagi yang laparan. Ya, setuju tak ibu-ibu? Ya, yalah. Yang keempat, masih ada waktu kan? Ya. Masalahnya mata kamu lah nyelit-nyelit. Aku agak ngeri ini. Ya, oke lanjut. Ya, ini riwayat Imam Tabrani. Wal Bazzar, al masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid itu rumah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang tidak galak ke masjid, dipertanyakan ketakwaannya. Ya, baitu kulli taqiyin wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjidnya sebagai rumahnya. Oh, artinya senang ke masjid. Ya, birruhi, dengan ruhnya, wal rahmah, dengan rahmatnya, wal jawaz ala sirat ila ridwanillah. Dan ingat, nanti dibantu oleh Allah untuk selamat ketika menyeberangi sirat ada di akhirat nanti. Bu, Pak, orang yang nyembrat lagi. Orang yang nyebrang sirat itu ada macam-macam modelnya. Ada yang secepat kilat, baru tegak, lah di ujung, selamat langsung. Ada yang lari, larinya kencang. Ada yang dengan berkendaraan. Ada yang merangkak nak nyampak. Ada yang nyampak. Nah, kira-kira kita yang mana? Ya, tergantung ibu di dunia. Aku dapat ngecapnya. Kalau yang rajin ke masjid, insya Allah secepat kilat atau dengan kendaraan atau diselamatkan oleh Allah. Tapi yang kakinya berat ke masjid, berejola. Ya, serius ini, jangan main-main. Janji Nabi bukan janji ahli politik. Wak Sulaiman jangan tersinggung. Karena ada juga ahli politik itu yang tidak jujur dengan kata-katanya. Ya, ini as-sadiqul masduq, Nabi yang ucapannya terpercaya dan tidak bisa didustakan. Kalau yang rajin ke masjid, tapi memang tulah nak ke masjid ni berat. Kapan diajak ke pasar cepat, apalagi diajak ke mall. Bu, cepat niat. Samalah cak duit 50.000. 50.000 tu kalau dibawa ke masjid dikit atau banyak? Ya. Banyak kan? Tapi bawa ke mall? Wah, dikit. Marah dengan laki, bagaimana ke mall bawa 50.000? Tapi kalau lakinya sholat Jumat bawa duit 50.000, alangkah banyaknya untuk kotak amal. Oh, ya, tuh, masya Allah. Baik, ibu-ibu, hadis yang berikutnya, ya, hadis yang terakhir tentang orang yang senang ke masjid. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ini mendukung hadis yang tadi. Maukah aku kamu tunjukkan apa yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Ke masjid. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebenarnya inti dari Isra Mi'raj kita. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Ya. Ditambah lagi lah umur 60. Loh, ada hadis Nabi, anak umur 7 tahun wong tua wajib nyuruh anaknya sholat. Kalau ada wong tua punya anak umur 7 tahun tidak nyuruh anaknya sholat, dia berdosa. Berdosanya bukan karena anaknya anaknya tidak berdosa, tapi dia yang berdosa karena tidak nyuruh anaknya yang umur 7 tahun sholat. Ya.
Umur 10 tahun anaknya tidak sholat, kita wajib hukum. Sampai kata Nabi pukul, tapi pukulannya bukan yang merobek kulit, yang mematahkan tulang. Pukulan dengan teguran dan kasih sayang. Baru yang ketiga, ibu-ibu, ini yang saya mau sebut, ini bukan hadis Nabi. Kalau anak umur 10 tahun baik tidak sholat dipukul, apalagi anak-anak umur 60 tahun. Hah? Oh, bukan anak-anak, tapi katanya anak-anak Pak Rozali. Pak Camat, coba disensus, ada tak di sini anak-anak umur 60? Aku ngomong anak-anak ini takut kalau aku ngomong bapak-bapak sama ibu-ibu kamu tersinggung. Aku ceramah ini bukan tentang anak, bukan tentang bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak umur 60 belum sholat. Ya Allah. Ya. Nih, sebagai penutup ceramah aku, nanti kita akan berdoa untuk beberapa nama. Ibu-ibu, ya. Nanti ketika dikubur, dibandingkan orang yang ditinggal mati dengan orang yang meninggalkan kita, yang paling sedih yang meninggal, bukan yang ditinggal. Ya. Kalau yang ditinggal, yang menghiburnya banyak. Punya anak, anaknya yang menghibur. Ya. Punya dulur, dulurnya yang menghibur. Punya tetangga, tetangganya yang menghibur. Apalagi kalau dia ditinggal lakinya masih muda. Wow, itu yang nak nolong banyak nian. Jangan khawatir Dinda, ada abang untuk menggantikannya. Nah, itu kalau masih muda, ya. Kalau masih muda, amanlah reot. Astagfirullahaladzim. Nih, tapi yang meninggal, ketika kita balik, dia didudukkan oleh malaikat. Saat itu dia teriak, "Oi istriku, oi suamiku, oi dulurku, oi tetanggaku, oi jangan tinggalkan aku. Di sini gelap, lembab, bau, binatang banyak." Ya. Saat itu beruntunglah orang-orang yang punya ibadah. Ya. Siapa nama mamang? Yanto. Assalamualaikum Yanto. Contoh be. Ya. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu kau Pak Yanto. Bajunya putih, bersih, bersinar. Assalamualaikum Pak Yanto. Siapa kau? Aku puasa Ramadan. Bajunya putih, bersih, bersinar. Datang si kau lagi. Assalamualaikum Pak Yanto. Siapa kau? Aku sedekah kau. Ngapa bajunya jelek? 5.000 Pak Yanto. Ya Pak, harga baju lah mahal main ini, oi. 5.000. Ya. Tuh datang dia. Ibu-ibu pahala masakan untuk suaminya datang. Berkerumun. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Ini saya baca dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Kata Nabi, "Idza wudi'al 'abdul mu'min," hamba Allah yang beriman, kalau sudah ditanam dalam kuburnya, ihtaushathu a'maluhu sholihah, akan dikerubuni oleh amal soleh. Dan amal soleh ini bukan cuma berkerubun baik. Cak kita dikerubungin dulur. Nah, kapan lagi kita lagi ada duit berkerubun dia. Kapan lagi ada kate, tak tahu kemana dia berkerubun. Tuh dulur kita tuh. Ya, caknya curhat. Ya. Nih cak Pak Wawako nih, man dia lagi jadi Wawako nih banyak yang berkerubun. Lagi yang malah tak kate. Wallahu alam tak tahu siapa nak mengerubuninya. Ya. Maka aku ingat, Pak Nang Ali Solihin, kan beliau meninggal nih ya, bupati kita dulu. Waktu ayah galak berkunjung ke rumahnya, apa kata Pak Nang Ali? Nangis dia. Pul, kau inilah yang galak main ke rumahku. Dulu wong-wong yang barak dengan aku, dak katik lagi nak dekat dengan aku. Tuh ibu-ibu, kita nih jangankan wong lain, anak kita dewek man kita ada katik duitnya lagi. Makanya aku nih ngajak ke masjid sama Allah. Cuma Allah dan amal soleh kita yang menyelamatkan kita. Apalagi mohon maaf, bibir lah tak seksi lagi, pipi lah kerenyot,
Mato lah rabun, kecuali duit masih nengok. Ya, kecuali amal soleh kita tuh yang menyelamatkan kita. Ya, anak kita tuh mijit kaki tuh nanya surat tanah bae, malah dapat. Itu aku. Ya, makanya ibu-ibu, ayo nih Pami ngingetkan, bapak-bapak aku ngingetkan. Kalau dulu anak kita nelpon, ya duit SPP kuliah, duit SPP sekolah, duit wisuda. Setelah dia sukses, mohon maaf, nanyo kita lah makan lombeida. Dia lah sibuk dengan bininya, lah sibuk dengan anaknya. Nyocok pula bininya dia nelpon wong tuanya ngamuk. Masya Allah. Makanya aku ingatkan, kalau tak sholat siapa yang menyelamatkan kita, Bu? Kalau tak puasa Ramadan, siapa yang nak menyelamatkan kita? Kalau bukan pahala kita ke masjid, siapa yang nak angkat derajat kita? Siapa? Fir'aun lah habis masanya, sedang disiksa oleh Allah. Qarun cukup jadi contoh. Abu Jahal lah lewat waktunya. Apa kita nak jadi Abu Jahal zaman modern ni? Ya, Abu Lahab cukup, wahai ibu-ibuku. Maka Fahmi sebagai anak, sebagai keponakan, sebagai saudara, sebagai adik, sebagai siapapun, aku ngajak, ayo kita ni berejon, karena kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kalau hati kita lembut, senang ke masjid. Kita bersyukur hati kita walaupun tak sempat ke masjid, kita di rumah melaksanakan sholat. Ibu-ibu, aku tak baca Quran, baca kulhu tadi. Kulhu tak baca Al-Falaq, Al-Falaq tak baca An-Nas, tak baca Al-Nas, Al-Fatihah, Al-Fatihah tak baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim tak baca, matilah. Deman, Bismillah bila juga baca kalau ni. Iya. Mendak baca ngaji nih di majelis taklim kan ada kan ngaji ini. Walaupun ibu belajar dari Iqra, belajar. Hutang, nunggak, belajar. Ya. Mulai dari Iqra. Enggak apa-apa. Macamnya putus-putus. Ya, jauh lebih baik daripada ibu tak niat belajar. Ya. Nah, inilah ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah. Pengen saya berlama-lama, tapi sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar. Maafkan Fahmi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sumpah demi Allah, saya tidak maksud nyinggung siapapun. Sebenarnya nasihat ini nasihat untuk aku pribadi. Cuma kita bagi-bagikan supaya ada manfaatnya buat orang banyak. Nanti kalau memang ceramah saya ini terasanya bermanfaat, buka YouTube saya, Mafar Dakwah Channel, promosi dikit. Ya, nanti buka YouTube Mafar Dakwah Channel, sebarkan, ya, share, biar wong Linggau naik ke nasional. Amin, doa. Ya, ibu-ibu, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Tapi yang paling penting bukan populer di dunia, yang paling penting kita populer di hadapan Allah. Biarlah dunia tak tahu nama kita, bahkan bisa jadi anak kita lupa dengan nama kita, tapi Allah akan mencatat nama kita abadi, ya, terutama nama kita tercatat di bagian daripada surganya. Allah